Dan selesai sudah karir Sebastian Vettel di F1. Selama 15 tahunnya di F1, Seb Vettel berhasil meraih 4 gelar juara dunia dengan 53 kemenangan, 122 podium, 57 pole position, serta 38 fastest lap. Jadi di video ini kita mau ngeliat balik ke 5 momen Sebastian Vettel yang bikin kita takjub selama dirinya berkarir di F1. Di mana lagi tempat yang pas untuk memulai video ini kalau bukan di Monza? Tepatnya di Grand Prix Italia 2008, di mana Vettel mendapat pole position dan race win pertamanya di F1. Seb yang waktu itu masih mengemudi untuk tim Toro Rosso tentunya tidak dilirik banyak orang memasuki ke pekan GP Italia 2008 ini. Pada waktu itu, kedua tim yang dimiliki Red Bull tidak lebih dari sekedar tim midfield aja, dengan tim utamanya yang sesekali bisa naik podium. Sedangkan tim keduanya, Toro Rosso, yang masih memiliki DNA Minardi yang kental, masih belum pernah merasakan sukses naik ke podium selama 2 tahun pertamanya di F1. Namun itu semua berubah pada musim 2008, karena pada sesi kualifikasi Grand Prix Italia tahun 2008 yang terdampak hujan, Sebastian Vettel seperti memperkenalkan dirinya yang sebenarnya ke dunia F1. Dia menghidupkan sirkuit Monza yang basah dengan mencetak waktu 1 menit 37,555 detik yang menempatkannya di pole position. Padahal nama-nama besar seperti Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, dan Fernando Alonso cuma berhasil mengusahakan posisi 15, 14, dan 8 masing-masing. Mencetak namanya ke dalam buku sejarah F1 dengan menjadi pole sitter termuda sepanjang masa. Namun Vettel nggak berhenti di situ. Keesokan harinya di sirkuit Monza yang sekali lagi dituruni air hujan, Seb membuktikan kalau dia nggak puas dengan cuma pole aja, tapi dia juga mau race win. Finish pada posisi pertama dengan jarak 12,5 detik ke P2 Heikki Kovalainen. Sebastian Vettel juga menjadi pemenang Grand Prix termuda sepanjang sejarah F1 pada saat itu. Kalau sebelumnya kita mulai dengan momen yang menandakan kelahiran Sebastian Vettel di F1. Sekarang kita masuk ke tengah-tengah waktu kejayaan Seb di F1. Memasuki title decider dengan Alonso di GP Brazil 2012, kalau Seb minimal finish P4 aja, nggak peduli dimanapun Alonso finish, Seb sudah dipastikan juara. Tapi ya, start GP Brazil 2012 membuat Christian Horner dan seluruh tim Red Bull pusing. Karena Vettel tertangkap insiden di lap pertama, jatuh ke posisi terakhir dengan damage pada sidepod bagian kirinya. Sekarang Alonso jadi ada di posisi podium, yang bakal cukup mengamankan gelar juara dunia kalau Vettel nggak mencetak poin sama sekali. Cuma ingat ya saudara-saudara, race-nya masih panjang, baru lap 2 dari 71. Dan banyak banget permutasi untuk bisa jadi juara, baik dari sisi Alonso ataupun Vettel. Jadi keduanya sekarang cuma harus fokus untuk bisa finish di posisi setinggi-tingginya. Dan itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Apalagi di kondisi cuaca yang bimbang antara mau hujan dan tidak. Seluruh driver keluar masuk pit, gonta-ganti antara ban inter dan ban slick sepanjang balapan. Namun pada akhirnya bahkan dengan masalah radio yang membuat Vettel harus duduk agak lama di pit, itu sekalipun nggak bisa menghambat Vettel untuk meraih gelar ketiganya bersama Red Bull. Dengan dirinya yang finish P6 setelah sedikit bantuan dari paman Michael, usaha Alonso yang finish di P2 sekalipun menjadi sia-sia. Yang gue suka dari momen ini adalah gimana Seb bisa tetap kalem dan fokus di tengah balapan yang sangat chaotic ini. Bisa didengar dari radionya bahkan setelah insiden di lap pertama sekalipun, kalau Vettel nggak kehilangan temperamen. Toro Rosso udah, Red Bull udah. Sekarang waktunya kita lihat salah satu momen Vettel di Ferrari yang GG banget. Pada GP China 2016, setelah mendapat start yang bagus, Daniel Ricciardo memimpin balapan dari Nico Rosberg, namun sayangnya ban belakang kiri Danny Ric meletus di lap 3 yang memicu safety car. Banyak mobil yang masuk pit untuk ganti ban dan mengganti sayap depan, dan salah satunya termasuk Sebastian Vettel. Karena pit lane-nya sangat sibuk dan banyak tim yang double stacking, maka ada beberapa driver yang sengaja masuk ke pitnya agak lamban, biar pas mereka masuk ke box nggak terhambat sama rekan setim mereka yang masuk duluan.
Dengan itu, Vettel langsung aja melakukan double overtake di entry yang menuju ke pit lane supaya nggak kehilangan banyak waktu. Buat gue ini adalah salah satu momen paling cerdik dari Seb. Karena iya, emang kondisinya adalah dalam kondisi safety car. Tapi ternyata di buku peraturan FIA menyatakan bahwa pit lane beserta pit entry dan pit exit merupakan bagian yang berbeda dari racetrack. Yang artinya kondisi safety car atau yellow flag sekalipun tidak berlaku di pit lane, pit entry, ataupun pit exit. Artinya sah-sah aja untuk Vettel melakukan overtake di situ. Sainz dan Button juga kayaknya baru inget sama peraturan ini. Makanya habis ngeliat Seb melakukan double overtake tersebut, mereka juga baru mencoba untuk melakukan hal yang sama. Walaupun momen ini sekilas kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya ini menggambarkan tingkat pengetahuan dan skill pengambilan keputusan dari Seb sebagai seorang pembalap yang sangat baik. Hamilton, Verstappen, Prost, Senna, Hunt, dan Lauda. Dan kalau Vettel ya Alonso. Kalau kita pikir rival untuk Seb, mungkin beberapa ada yang kepikiran Hamilton. Tapi buat gue, rival sebenarnya Seb adalah Fernando Alonso. Alonso dan Vettel udah beberapa kali bertarung untuk kejuaraan dunia, khususnya di 2010 dan 2012. Namun ketika perubahan regulasi mesin di 2014 yang memperkenalkan mesin V6 hybrid ke F1, tim Silver Arrows lah yang mengambil sorotan utama. Sementara Ferrari dan Red Bull bertarung untuk sisaannya. Salah satu pertarungan favorit gue antara kedua legenda F1 ini adalah ketika keduanya bertarung untuk posisi kelima. Iya, P5. Nggak nyangka sih kalau salah satu battle on track paling seru antara kedua driver ini malahan battle untuk sekedar P5. Tapi itu nggak mengambil apapun dari pertarungan yang epic ini. Di balapan British Grand Prix tahun 2014 yang diadakan di Silverstone, Vettel mulai balapan di P2, sementara Alonso di P16. Setelah sesi kualifikasi sulit yang dituruni hujan pada hari sebelumnya. Agak jauh ya posisi start mereka. Tapi itu semua nggak relevan karena pada akhirnya mereka ketemu juga di track untuk mempertaruhkan P5. Ya mau gimana ya, emang kayaknya Padre Alonso selalu begitu. Kayaknya selalu bisa narik mobil sebobrok dan dari posisi start serendah apapun ke dalam poin. Mestinya video ini jadi 5 momen Alonso aja kali ya. Enggak deh, bercanda, itu mungkin buat video ke depan aja. Anyway, sejak pertama ketemu di lap 35, setelah Vettel pit untuk ban baru, apa yang ditampilkan sama Vettel dan Alonso ini sungguh mengagumkan. Keduanya bertarung keras untuk P5, di mana Vettel lah yang akhirnya berjaya. Walaupun iya sih, ada perbedaan performa antara Red Bull-nya Vettel dan Ferrari-nya Alonso, yang menguntungkan ke arah Seb. Tapi tetap aja yang kita lihat dari Vettel adalah determinasi penuh dan racecraft yang cerdik untuk bisa ngelewatin Padre Alonso yang selalu keras kepala ini. Kita sebagai fans sih nggak bisa komplain ya. Karena pada akhirnya ini membuahkan balapan yang epik antara dua legenda F1 ini. Dan momen terakhir yang pengen gue bahas adalah ketika Sebastian Vettel mendapatkan pole position di GP Singapura 2013 dari dalam garasi Red Bull. Yes, bener banget, saat mobil-mobil yang lain lagi berada di track untuk mencoba mencetak lap time yang lebih bagus lagi, Sebastian Vettel udah duduk manis di garasi Red Bull. Karena marginnya ke P2 setelah run pertamanya adalah 0,6 detik. Jadi Vettel dan Red Bull memutuskan untuk nggak keluar lagi supaya bisa menghemat ban yang bisa dipakai untuk balapan esok harinya. Dan emang udah sebagus itu lap pertama Vettel, karena bahkan setelah percobaan kedua dari driver-driver lain, tetap nggak ada yang bisa ngalahin waktu 1 menit 42,841 detik yang dicetak Vettel pada lap pertamanya. Buat gue, momen ini juga menjadi gambaran terhadap tingkat dominasi yang dimiliki Vettel dan Red Bull pada waktu itu. 2013 ini menjadi puncaknya, dan itu tergambarkan dengan baik dengan momen pole dari garasi ini. Teruntuk Seb, selamat berpensiun ria. Istirahat dulu lah sebentar karena pasti demand yang ada selama 15 tahun di F1, 15 tahun keliling dunia, pasti bakalan buat sangat capek. Kurang lebih begitulah beberapa momen favorit yang bisa gue sharing dari Sebastian Vettel selama karirnya di F1. Kalau kalian gimana? Momen Seb apa yang paling kalian inget atau suka? Bisa kasih tau gue di kolom komentar di bawah. Itu aja sih dari gue. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Jangan segan untuk kasih saran karena pastinya Ngobrol F1 mau untuk terus improve dan memberikan kalian konten Formula One yang terbaik. Sekian dan terima kasih.